Haleluya, haleluya, shalom saudaraku, salam akik. Aku kabarkan Injil keselamatan. Mari pada kesempatan yang indah ini kita sama-sama belajar dari firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan sendiri berkata bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Oleh karena itu, mari pada kesempatan yang indah ini kita luangkan waktu sebentar untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari saudaraku semua, kita sama-sama belajar dari Mazmur 119 ayat 75. Aku tahu ya Tuhan, bahwa hukum-hukum-Mu adil, dan bahwa Engkau telah menindas aku dalam kesetiaan. Saudara semua yang dikasihi Tuhan, setiap anak Tuhan diajar untuk bisa berbesar hati di segala situasi, bukan hanya dalam berkat, tapi juga saat dihadapkan pada ujian hidup. Sebab melalui ujian-ujian tersebut, iman kita semakin dimantapkan dan kita pun beroleh berkat yang telah Tuhan persiapkan. Setiap ujian yang ada seolah-olah tampak menyakitkan pada permulaannya, tetapi Yakobus justru memperhitungkan hal itu sebagai suatu kebahagiaan. Di dalam Yakobus 1 ayat 2 dan 3, firman Tuhan berkata bahwa saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Melalui ujian-ujian, Tuhan mengizinkan karakter kita diperhalus dan semakin mengarahkan hati kita kepada Tuhan dalam doa, sehingga mata rohani kita dapat melihat kebaikan di balik ujian, dan kita pun semakin dibawa kepada rencananya, yaitu di dalam 2 Korintus 3 ayat 18b, kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudaraku semua yang dikasihi Tuhan, ujian-ujian yang kita alami juga dapat membimbing kita untuk lebih bersandar kepada Tuhan dan kian berpegang teguh kepada janji-janji firman-Nya. Di dalam Yakobus 1 ayat 4, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara semua yang dikasihi Tuhan, pemazmur juga semakin sadar dan mengerti kehendak Tuhan tatkala dihadapkan pada ujian. Di dalam Mazmur 119 ayat 73, tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku, berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintah-Mu. Saudara semua yang dikasihi Tuhan, kalau tangan Tuhan sendiri yang menjadikan kita dan membentuk kita, maka nggak mungkin Dia punya maksud jahat di balik ujian. Jika saat ini Tuhan mengajar kita melalui ujian, bukan berarti Dia tidak mengasihi kita dan hendak menghancurkan hidup kita, tetapi sebaliknya, Tuhan menyadarkan kita bahwa kita adalah anak-anak yang dikasihinya. Tuhan mengajar kita karena Dia adalah setia dan adil. Ia ingin kita berbalik dari pelanggaran-pelanggaran kita. Di dalam Ibrani 12 ayat 11, firman Tuhan berkata bahwa memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Demikianlah renungan singkat. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Jadikan hati kami seperti tanah yang gembur, biar firman-Mu yang telah kami baca dan dengarkan dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, guna kami pakai untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.